Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok penguasa lautan selatan Jawa? Mengapa namanya selalu disebut dengan penuh hormat dan sedikit rasa takut? Legenda Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan, bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah salah satu mitos paling kuat dan berpengaruh yang tertanam dalam sanubari masyarakat Nusantara. Kisahnya melintasi zaman, dari bisikan di keraton hingga deburan ombak yang tak pernah berhenti. Banyak sekali versi cerita yang menyelimuti asal-usul Sang Ratu. Ada yang menyebutnya sebagai Putri Kandita dari Kerajaan Pajajaran, seorang putri cantik yang dikutuk menderita penyakit kulit lalu menceburkan diri ke laut dan menjadi penguasa gaib. Versi lain, yang tak kalah populer, mengaitkannya dengan era Kerajaan Mataram Islam. Bahkan ada juga yang menarik jejaknya jauh ke masa Jawa Kuno, menghubungkannya dengan dewi-dewi penguasa laut di masa pra-Hindu. Setiap versi memiliki nuansa dan detailnya sendiri, tetapi semuanya bertemu pada satu titik. Sosok wanita agung yang memiliki kuasa luar biasa atas Samudra Hindia. Kisah Nyai Roro Kidul menjadi sangat lekat dengan sejarah kekuasaan di tanah Jawa, terutama Kerajaan Mataram. Konon, Panembahan Senopati, pendiri Mataram, melakukan tapa brata di pantai Parangkusumo. Pertapaannya menyebabkan gejolak dahsyat di lautan, hingga sang ratu pun muncul menemuinya. Dari pertemuan itulah terjalin sebuah perjanjian mistis. Nyai Roro Kidul berjanji akan membantu Panembahan Senopati dan keturunannya dalam menjaga tahta Mataram. Sebagai imbalannya, setiap raja Mataram yang berkuasa harus menjadi suami spiritual sang ratu. Perjanjian ini bukan sekadar cerita, melainkan menjadi alat legitimasi kekuasaan yang sangat kuat. Raja yang direstui oleh penguasa gaib lautan dianggap memiliki wahyu dan kekuatan yang tak tertandingi. Inilah mengapa hubungan antara Keraton Yogyakarta dan Surakarta dengan Pantai Selatan masih terjaga erat hingga kini. Pengaruh legenda ini tidak berhenti di dinding keraton. Ia meresap kuat ke dalam kehidupan masyarakat dan melahirkan berbagai tradisi yang masih hidup sampai sekarang. Salah satu yang paling terkenal adalah upacara labuhan. Setiap tahun, Keraton Yogyakarta menggelar ritual ini dengan melarung sesaji ke laut sebagai bentuk penghormatan dan persembahan kepada Sang Ratu. Ini adalah cara untuk menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan dunia gaib, serta memohon keselamatan dan kemakmuran. Selain itu, ada juga pantangan yang sangat dikenal luas. Larangan memakai pakaian berwarna hijau di kawasan Pantai Selatan. Warna hijau diyakini sebagai warna kebesaran Nyai Roro Kidul, dan siapapun yang lancang memakainya bisa saja diambil atau ditarik ke dalam kerajaannya di dasar laut. Mitos ini begitu kuat sehingga banyak wisatawan yang patuh dan menghindarinya. Pantai Parangtritis dan Parangkusumo di Yogyakarta menjadi pusat dari banyak mitos ini. Tempat ini dipercaya sebagai gerbang utama menuju istana gaibnya Roro Kidul. Suasana mistisnya begitu terasa, diperkuat oleh deburan ombak yang ganas dan pemandangan tebing karang yang megah. Tak heran jika setiap misteri hilangnya orang di Pantai Selatan seringkali langsung dikaitkan dengan murka atau kehendak Sang Ratu. Apakah ini hanya kebetulan karena ganasnya ombak Samudra Hindia? Atau ada kekuatan lain yang bermain di baliknya? Pertanyaan ini selalu menggantung, menambah orang misteri yang menyelimuti lautan selatan. Kisah Nyai Roro Kidul juga menjadi cerminan bagaimana masyarakat Nusantara memandang alam, khususnya laut. Laut bukan hanya sumber kehidupan atau jalur perdagangan, tetapi juga entitas yang memiliki jiwa, kekuatan, dan kehendaknya sendiri. Sosok Ratu Pantai Selatan adalah personifikasi dari kekuatan laut yang bisa memberi anugerah, namun juga bisa mendatangkan bencana jika tidak dihormati. Legenda ini mengajarkan tentang keseimbangan, tentang hubungan timbal balik antara manusia dan alam semesta yang tak terlihat. Ia adalah warisan budaya tak benda yang menunjukkan kedalaman spiritual dan kearifan lokal nenek moyang kita. Dari putri terusir hingga menjadi sekutu para raja, dari dewi laut hingga sosok yang ditakuti, legenda Nyai Roro Kidul adalah mozaik yang rumit dari sejarah, mitologi, dan kepercayaan. Ia adalah bukti betapa sebuah cerita mampu membentuk identitas budaya, melegitimasi kekuasaan, dan mengatur tatanan sosial selama berabad-abad. Hingga hari ini, namanya terus bergema, terbawa angin laut, dan bersemayam abadi dalam deburan ombak Pantai Selatan. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri legenda Ratu Pantai Selatan. Jika kalian suka dengan konten seperti ini,
Jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel YouTube Lautan Leluhur agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari peradaban Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.